Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali kita berjumpa pada program Koridor.tv. Sore hari ini kita kedatangan tamu, ya, sebenarnya tamu kita nih, ya, Pak Kemal Pasa, ya. Ini beliau arsitek, ya. ITB tahun berapa Pak Kemal? Masuk 79. Angkatan 79. Angkatan 79 ya. Selesai pasti cepat ya. 86. Iya. Nah, kita ingin tahu hari ini bagaimana sosok Pak Kemal ya. Ini ada host kita juga ya. Kita akan gali beliau mulai dari politik ya. Kalau nggak salah ini sempat mencalonkan jadi wali kota ya. Betul. Kita pengen tahu gimana kemarin seru-serunya saat pencalonan. Kemudian Pak Kemal ini juga punya, saya nggak tahu ini sosial atau bisnis ya. Nanti mungkin kita coba elaborasi lagi di sampah. Ini menarik nih Pak Kemal, karena nggak semua orang tertarik ngurusin yang bau-bau gitu kan. Tapi jangan bau duit malah. Pusing ya. Tapi ternyata nih Pak Kemal juga menjadikan ini salah satu concern usaha yang dilakukan, pengolahan sampah ya. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih Pak pengolahan sampahnya. Kemudian tadi saya lihat juga ada domba ya. Peternakan domba, ada bebek nih. Terus ada pakannya juga. Pakannya apa tadi Pak? Maggot itu sahabat semua ini bisa jadi makannya bebek. Untuk pakannya bebek. Beliau juga dulu anggota REI nih. Sekarang mungkin masih ya? Masih aktif di kepengurusan? Masih. Iya, ini pengurus REI. Beliau juga punya bisnis perumahan. Nanti kita coba gali semua. Tapi yang pertama kita pengen tahu seperti apa sih Pak itu usaha persampahan itu. Dan mungkin Pak Kemal juga bisa kasih gambaran sekritis apa soal sampah sekarang ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra udah datang kemari di tempat yang ya gitu, tempat sampah ya. Namun sangat disayangkan kondisi tempat pengolahan sampah kami saat ini sedang off dulu Pak Indra. Iya. Karena kemarin pandemi. Kemudian ada isu-isu yang hoax gitulah gitu ya. Konon katanya kalau di swab di sini artinya bisa mati lah, ada inilah, ada itulah ya. Yang namanya pekerja-pekerja itu takut Pak. Akhirnya mereka karena takut serombongan itu ada 22 orang langsung pulang kampung. Berapa orang karyawannya? Semua karyawannya 25. 22 pulang. Semua. Jadi langsung kolaps gitu ya. Nggak berjalan. Tapi biarlah itu menjadi sebuah pengalaman juga buat kami sehingga ini menjadi satu catatan di mana dalam pengolahan sampah faktor SDM menjadi kunci juga. Mulai kapan? Apanya Pak? Mulai untuk pengolahan sampah. Oke, baik, saya akan ceritakan dulu sejarahnya saya ngelola sampah ya. Ini dimulai sejak tahun 93. 93 berarti kurang lebih 28 tahun ya. 20 tahun. 1 Januari besok 24 tahun. 29 tahun. Iya. Benar ya, 28 tahun ya. Jadi 93 kami mulai. Sebenarnya dulu diamanatin ya saya oleh warga untuk mengelola sampah. Disetujui juga oleh pihak PT BSD sehingga pengelolaan sampah diserahkan kepada warga. Saya ditugaskan untuk mengelola sampah. Mulai dari 600 rumah, kemudian mencapai kurang lebih 8.000 rumah. 8.000 rumah itu sekarang menyusut. Jadi kurang lebih 4.000 sekian, tapi mendekati 5.000. Karena jadi, satu dan lain hal. Jadi kerjasama dengan BSD? Iya, dengan BSD. Oke, yang warga tadi tuh penghuni BSD. Penghuni BSD. Hanya BSD saja. Nggak ada di yang lain-lain. Nggak ada permanent. Ya, BSD aja. Jadi kami sudah lakukan selama sekian tahun itu. Dari mulai 600 rumah sampai let's say sekarang kurang lebih hampir 5.000 rumah. Malah sebelumnya sampai 8.000, tapi
menyusut karena satu dan lain hal. Iya. Jadi memang membutuhkan satu penyelesaian yang terintegrasi. Ada 8 faktor kalau dalam kacamata saya. Satu adalah faktor keberpihakan atau kebijakan pimpinan daerah. Kemudian kedua adalah tata laksana, di mana harus dipisah antara operator dan regulator. Yang ketiga faktor teknologi. Yang keempat adalah faktor penegakan hukum. Yang kelima adalah faktor sumber daya manusia. Yang keenam adalah faktor sosial. Yang ketujuh adalah faktor budaya. Ini harus jalan bareng. Nah, di sini harus ada yang mimpin. Kita nggak bisa sampah selesai di rumah kita, tapi di tempat orang lain nggak selesai. Tetap aja nggak selesai. Nah, imamnya siapa? Ya, saya katakan imamnya sih. Yang mimpin siapa? Yang mimpin adalah kepala daerah. Nah, seorang kepala daerah harus mampu membuat di satu sisi membuat kebijakan, yang kedua kebijakan fiskalnya, penentuan keuangannya. Berapa yang harus saya biayai untuk sampah ini? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi problem. Dengan dalih, dengan alasan kita nggak ada anggaran. Harusnya sih harus ada anggaran. Itu masalah keberanian, keberanian kepala daerah. Nah, itu sebenarnya ini kan berapa anggaran itu seharusnya bisa dihitung. Nah, karena ini matematika. Tidak ada ini ya, tidak ada benchmark untuk anggaran sampah maksudnya. Besarannya. Kalau rule of thumb-nya kurang lebih sekitar 500.000 per ton. Per ton. Biaya pengolahannya ya. Ya, disebut namanya tadi saya katakan tipping fee. Jadi seandainya swasta mengelola sampah, maka swasta tersebut dibayar oleh pemerintah, kurang lebih rate-nya adalah 500.000 per ton. Sampah yang ada di 12 kota tersebut boleh diolah untuk menjadi tenaga listrik. Wah, kalau tenaga listrik investasi besar. Nah, karena itu pemerintah nambah lagi pembiayaannya. Dengan apa? Listrik yang dihasilkan wajib dibeli oleh PLN dengan harga 13,25 sen dolar per kWh. Itu harga yang sangat bagus. Kalau itu dijalankan sebenarnya secara bisnis PLN rugi, karena jualnya PLN ke masyarakat itu kira-kira sekitar 9 sen. Pemerintah pusat ya, bersedia dikeluarkannya namanya Perpres 18 Perpres 35 tahun 2018. Artinya pemerintah pusat sudah serius nih dengan permodelan 12 kota. Kota mana aja tuh? Jakarta, Tangerang Selatan, Surabaya, Bandung, Solo Raya, Semarang, Makassar, Surabaya, Bandung Raya, apalagi dua lagi saya lupa. Kurang lebih ada 12. Semua di Jawa, di Jawa semua. Ada yang di luar Pulau Jawa itu Makassar. Medan nggak masuk. Medan nggak masuk. Itu APBN apa APBD? Jadi begini, dibiayai melalui pembiayaan kombinasi antara APBN dan APBD. Tapi kan prosesnya sebelum ini ada tender dulu. Tender, nanti investor-investor penyedia jasa sanggup berapa? Oh, saya sanggup 300. Ya berarti tidak 500 sampai 300. Tergantung teknik dan teknologi yang dibawa. Kalau makin efisien, makin baik gitu. Nah, di samping tipping fee ini ada lagi biaya dari penjualan listrik. Hasil dari sampah yang diolah menjadi tenaga listrik. Nah, yang sudah jalan sekarang itu di Benowo. Baru Benowo Surabaya. Yang udah jadi listrik? Ya, sudah jadi listrik. Pak Kemal belum? Oh, belum.